yang merusak air itu adalah padatan ini. Nah, ini kita lihat tuh. Jadi semakin banyak ikan, itu semakin banyak pula yang namanya pakan. Semakin banyak pakan, berarti semakin banyak fases atau sisa pakan ikan itu akan dikeluarkan ya, sehingga padatan itu juga akan semakin banyak. Nah, hari ini adalah hari kedua ya untuk budidaya lele yang ada di kolam semen ini. Kita akan coba lihat. Nah, kolam satu itu pekatnya lebih hijau ya, hijau tua. Nah, kolam 2 ini pekatnya itu lebih agak muda karena memang pertama dari awal itu sudah treatment airnya menggunakan penambahan kolam yang ada budidayanya 1 bak ya. Nah, yang kolam kedua ini adalah tebarnya menggunakan treatment air murni ya, tanpa ada penambahan. Nanti kita akan coba lihat hari ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, poin keduanya adalah tebarnya itu adalah 900 ya. Artinya dalam per meter perseginya, karena kolamnya ini sama 1,5 kali 3 itu adalah 4 meter persegi, 4,5 meter persegi, per meter perseginya 200, artinya adalah 900 ekor. Nah, untuk kolam kedua ini adalah tebarnya adalah 100 ya, 100 per meter persegi, artinya 100 kali 4,5 itu adalah 450 ekor ya. Ini tebar longgar ya. Nah, bagi teman-teman yang kemarin menanyakan untuk perhitungan volume, saya akan hitung sekarang ya, mumpung siang. Nah, volumenya untuk kolam 1 ini dan 2 ini sama ya, tinggi airnya ada 50 cm. Nah, panjang kali lebar kali tinggi ya. Panjangnya adalah 4, lebarnya adalah 1,5 dan tingginya 50 cm. Itu volumenya 2250 liter atau 2,2 meter kubik ya. Artinya 2,2 meter kubik itu 2250 liter begitu ya. Nah, nanti kita akan review di hari kedua ini adalah pembuangan padatan pada kolam budidaya ya. Nah, bagaimana kita membuktikan bahwasanya ketika kita ada pemberian pakan itu pasti mengeluarkan yang namanya fases ikan. Fases ikan itu berupa padatan. Nah, kalau amoniaknya itu diolah sama probiotik yang kita treatment. Nah, untuk keduanya padatan itu tidak bisa diolah sama probiotik tersebut, makanya kita harus buang ya. Nanti kita akan coba buang padatannya seperti apa ya. Nah, hari kedua ini mumpung sore hari saya pulang kerja dan saya juga ada tamu tuh banyak banget teman kerja saya sebentar meluangkan waktu untuk membuat video ini buat teman-teman ya. Hari pertama kemarin sudah, hari kedua sekarang saya akan membuatkan bagaimana perawatan air harian dalam budidaya ikan lele ya. Nah, ini perawatan ini saya lakukan setiap hari untuk budidaya lele yang ada di kolam saya ya. Nanti boleh ditiru teman-teman atau boleh dimodifikasi sehingga perawatan air harian atau perawatan air itu lebih maksimal lagi ya. Nanti saya akan coba. Nah, harusnya itu langsung pemberian pakan ya, pembuangannya itu ada di pagi hari sama malam hari ya. Nah, karena memang pagi tadi sudah dibuang, tapi setelah pembuangan itu kita pemberian pakan ya. Kebetulan sama Om Peri saya kerja. Nah, ini pakan juga saya sudah sediakan 781-1. Ini proteinnya 30 sampai 33% ya. Memang disarankan untuk pembesaran lele itu proteinnya adalah minimal 30%. Nah, banyak teman-teman yang bertanya juga, Om, apakah full pellet? Ya, benar full pellet. Om, apakah untung? Ya, untung tapi tipis. Tapi semuanya bisa diakali, misalkan untuk menurunkan cost reduction dalam budidaya lele itu disebutnya HPP, harga pokok produksi itu bisa FCR sama SR-nya. FCR-nya itu
dipikir rendah dengan cara apa, nanti kita akan bahas masing-masing. Dan SR-nya atau tingkat kehidupan ikan itu nanti akan tinggi, artinya ketika kita tebarnya adalah 900 dan 450 itu sampai panen angka kematiannya itu rendah seperti itu ya. Nanti kita akan sambung video-video berikutnya ya, tapi hari ini khusus kolam 2 hari kedua itu kita akan mereview dari perawatan air harian ya. Nah, bagi teman-teman yang belum paham, logikanya seperti ini kalau saya. Jika 2 hari saja kita pelihara bibit kecil, itu padatannya segitu, apalagi kita harus pelihara seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dan 4 minggu, dan selanjutnya seperti itu. Makanya perawatan air harian itu penting. Nah, keduanya adalah perawatan air mingguan, kita buang 30-70%. Setelah itu pemberian garam gosok diencerkan terlebih dahulu, dan pemberian probiotik nanti kondisional ya. Nah, jadi perawatan harian akan kita lakukan, dan perawatan air mingguan nanti kita akan lakukan di minggu pertama ya. Kita akan coba lihat hari kedua dalam budidaya lele, padahal pagi tadi udah dibuang sama Om Peri ya. Kita lihat sore hari, mumpung saya pulang kerja, tuh lihat padatan yang terbuang itu maksimal tuh, wow keren ya. Nah, ini hanya makan sekali, artinya pembuangan padatan pagi hari itu adalah makannya malam. Malam itu udah dibuang sama Om Peri. Dan perawatan air harian ini sebenarnya tidak maksimal ya, katakanlah kotoran ini berjumlah 100 ya, dia hanya terbuang paling 5% sama 10% saja, kita buang kolam 2. Nah, ini juga cukup membantu bagi kita supaya padatan itu terbuang ya, karena kenapa? Yang merusak air itu adalah padatan ini. Nah, ini kita lihat tuh. Jadi semakin banyak ikan, itu semakin banyak pula yang namanya pakan. Semakin banyak pakan, berarti semakin banyak fases atau sisa pakan ikan itu akan dikeluarkan ya, sehingga padatan itu juga akan semakin banyak. Nah, ini buktinya bahwasanya saya itu ada tebar longgar sama tebar standar, itu biar teman-teman tahu. Disarankan pemula nanti tebarnya ada tebar longgar ya. Nah, udah ya. Nah, saya akan berikan pakan ya, karena memang harus dibuang itu sedikit dulu, biar si ikan itu, karena dibuang dia kaget biasanya ya. Nah, sore kebetulan ini mau azan, jadi saya pemberian pakan sorenya seperti itu ya. Nah, nanti setelah ini nanti tunggu sebentar, nanti akan pemberian pakan ya, karena memang ketika buang air itu adalah ikannya kaget, biasanya dia akan begitu bagaimana ya, kurang lahap makannya. Nanti kalau sudah dipancing begini, tunggu 5-10 menit baru pemberian pakan merata ya. Oke ya, itu saja review hari kedua. Ini sebagai bukti buat teman-teman bahwa kita akan video aktual budidaya lele yang ada pembesaran di kolam baru ini, kolam semen, supaya teman-teman lebih paham seperti itu. Oke, itu saja. Terima kasih. Salam sukses berjamaah. Tani Lele Nusantara. Salam hangat dari Kota Karawang, Jayu Farm. Terima kasih.